wanita juga itu memiliki hak dan kesempatan yang sama. Kita ingin menumbuhkan kesetaraan itu kan nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi sampai S2, S3 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Duta semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama kami, saya Mia, dan ditemani oleh Ustadz Zulfahmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar majelis tasyifanya Ustadz? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Kemarin-kemarin kayaknya saya lihat di sosmednya ada kajian remaja ya Ustadz? Iya. Anak-anak muda ya? Betul itu memang kajian remaja untuk menumbuhkan kesadaran ya dan menambah keilmuan bagi mereka. Oh gitu, bagus. Setiap hari apa itu Ustadz? Itu kita laksanakan setiap hari Minggu malam Senin. Oh, khusus anak-anak muda ya Anak-anak Ustadz muda, ya? betul. Ada usianya, batas usianya kira-kira Ustadz? Ya mulai dari SMA sampai kuliah. Kalau lansia yang belum punya istri itu anak muda bukan? Iya. Baik Ustadz, kita nih di sini kita bersama sahabat-sahabat Duta Sahara akan bincang-bincang mengenai hal yang sedang banyak diperbincangkan oleh anak muda zaman sekarang gitu Ustadz. Stigma masyarakat yang menyatakan bahwasanya kaum Hawa nilainya itu lebih rendah dibanding dengan kaum Adam laki-laki. Menurut Ustadz gimana tuh Ustadz? Ya memang saat ini terjadi ya bahwa wanita itu kaum perempuan dianggap rendah ya, tidak memiliki kemampuan seperti layaknya laki-laki. Sehingga pandangan itu banyak berakibat kepada kaum perempuan dalam hal keterbatasan untuk melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan. Iya, betul ya Ustadz ya. Seperti di pedesaan itu ya Ustadz ya. Kadang orang-orang tua zaman dulu ya Ustadz ya. Nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi sampai S2, S3 gitu kan Ustadz. Akhir-akhirnya juga di dapur gitu kan ya Ustadz ya. Benar ya Ustadz? Nah, kalau menurut pandangan Islam seperti apa ya Ustadz? Ya Islam itu sangat memuliakan wanita ya. Jadi bahwa dalam hal kesetaraan, keadilannya itu Allah dalam penghambaan kepada hamba-hambanya baik laki-laki maupun perempuan itu dinilainya adalah nilai ketakwaannya. Oh gitu. Itu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Artinya setiap insan manusia baik laki-laki maupun perempuan dia beramal kebaikan itu akan mendapatkan ganjaran dalam Islam. Gitu, jadi tidak membeda-bedakan laki-laki ataupun perempuan. Sama pahalanya. Misalnya laki-laki beramal 10.000, perempuan 10.000, pahalanya sama. Sama gitu ya Ustadz ya. Itu begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesetaraan di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesetaraan gender ya. Adakah aspek penting dari kesetaraan gender itu ya Ustadz? Ya, pertama itu kan hak yang sama. Ya, hak yang didapatkan dalam dia kehidupan bersosial, bermasyarakat. Dia punya hak yang sama, laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama. Yang laki-laki maupun perempuan. Yang kedua itu hak yang setara. Kalau dalam kesetaraan gender itu hak yang setara sama-sama laki-laki dan perempuan. Tapi kan memang terkadang laki-laki ya harusnya lebih banyak dari perempuan, beranggapan begitu. Sehingga inilah yang menjadi diskriminatif bahwa perempuan kenapa nggak sama dengan laki-laki pendapatannya dapatnya. Kalau misalnya dapatnya 2 juta ya perempuan juga harus sama dengan 2 juta gitu. Itu kan hak yang sama, yang setara. Gitu. Iya, betul gitu, Ustadz ya. Berarti sangatlah penting untuk kesetaraan gender itu berarti sangatlah penting ya Ustaz? Ya memang itulah Islam itu kan mengatur tentang bagaimana dia bisa berkeadilan ya
tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam hal ilmu pengetahuan dan pendidikan, ya, sudah diatur sedemikian rupa bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Artinya wanita juga untuk mendapatkan yang setara dengan laki-laki, sama dalam hal pendidikan. Tidak dibeda-bedakan, kalau kamu laki-laki harus sampai bergelar tinggi sedangkan perempuan harus bergelar rendah, tidak. Tapi mereka dibolehkan sama ya, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pendidikan, belajar di tempat yang sama. Inilah begitu indahnya keadilan bagi perempuan di dalam Islam. Memang ketika Islam belum datang, bagaimana saat itu masa jahiliyah, ketika orang-orang yang melahirkan wanita, mereka malu dan menjadi aib, dibunuhlah anak-anak yang terlahir dalam keadaan perempuan. Karena itu tidak membanggakan, karena itu tidak membawa nama baik keluarga, dan tidak bisa berjuang seperti layaknya laki-laki. Seperti itu. Ya, tapi Islam datang itulah mengangkat sebenarnya. Ya, mengangkat kaum Islam perempuan. itu sangat memuliakan kaum wanita ya. Betul, Ustaz, ya? Islam itu sangat memuliakan, ya, khairukum li ahli, ya kan? Tapi dalam Islam tuh wanita untuk menjadi pemimpin, kan sekarang banyak juga wanita menjadi pemimpin. Ada cerita Ustadz, saya itu kan kebetulan ada di wilayah ya Ustadz. Saat itu saya itu memang mau jadi bukan pemimpin wilayah sih, adalah di situ, tapi saya ada di atas di wilayah tersebut di antara laki-laki gitu kan. Ada satu ketika yang tidak suka dengan saya gitu istilahnya, karena dia bilang untuk menjadi ini nih jangan wanita gitu kan. Tapi menurut saya wanita kenapa, kalau wanita itu mampu, ya kan Ustadz ya, dia mampu, dia bisa, dan dia bisa menjaga kehormatannya kan, is okay gitu ya Ustadz. Tapi ada salah satu itu nggak boleh dalam Islam. Apa benar seperti itu Ustadz? Ya memang kita ini kan sekarang ini ketika berbicara tentang kesetaraan gender itu, tanpa lagi melihat jenis kelamin, ya, kemudian pengen maju, tapi terkadang memang terbatasi oleh norma aturan, sehingga gerak wanita itu menjadi terbatasi. Ketika dia mau mengeksplor semua apa yang menjadi kemampuannya terbatasi oleh budaya, adat istiadat, norma yang ada di masyarakat, bahkan dalam hukum agama juga, sehingga terkadang memang ini menjadi diskriminatif. Kok wanita tidak bisa berkembang, seakan-akan begitu, ya. Ruang lingkupnya menjadi terbatas, geraknya menjadi dibatasi, dan kemudian itulah yang berakibat menjadi tidak berkeadilan, dianggap seperti itu. Nah makanya aku penasaran, ada nggak sih sebenarnya ayat yang memang tidak membolehkan wanita itu menjadi pemimpin di antara laki-laki? Ada nggak sih Ustaz? Ya sebenarnya sih sudah banyak dibahas ya. Tetapi memang ini kan bahwa perempuan juga menjadi pemimpin di keluarga, pemimpin terhadap anak-anaknya, ya, menjadikan sebuah kepemimpinan yang baik. Maka kita lihat seperti Khadijah, Aisyah, ya, Fatimah, ini menjadi sosok wanita-wanita yang solihah, ya, menjadi ibunya orang-orang beriman, ya, mukminat. Dan itu menjadi sebuah contoh buat kita bahwa di dalam Islam juga diberikan untuk bisa berbuat yang terbaik gitu. Yang penting kan kita tujuannya baik ya Ustadz ya. Saya tujuannya tuh tidak melanggar apa yang tidak dibolehkan oleh agama gitu kan Ustadz. Nah, berarti untuk menumbuhkan nilai kesetaraan itu ada nggak sih alasan mengapa kita harus menumbuhkan nilai kesetaraan gender itu Ustaz? Ya, ketika kita ingin menumbuhkan kesetaraan itu kan supaya tidak terjadi diskriminatif kepada perempuan itu lagi-lagi, ya, supaya perempuan ini bisa eksis, ya, bisa berkembang, bisa menjadi baik, ya kan? Karena dengan adanya perempuan ini menjadi pendidikan yang pertama, ya, baik itu di keluarga diawalin. Iya betul kan, dia bisa mendidik anak-anaknya. Kalau dia S3 kan dia beda ya kan, mendidik anaknya dengan yang cuma mungkin SD-nya nggak lulus gitu kan Ustadz kan. Jadi dia mendidik anaknya tuh lebih
lebih bisa menguasai pelajaran-pelajaran sekarang kan susah tuh Ustaz. Makanya kalau cuma zaman dulu mengikuti arahan zaman dulu, wanita itu tidak boleh sekolah sampai tinggi gitu kan, karena akhir-akhirnya di dapur. Karena kan zaman sekarang nggak semua juga wanita di dapur kan Ustaz ya. Benar nggak? Ada nggak sih Ustadz wanita harus di dapur? Ada nggak tuh ayatnya? Nggak ada juga kan? Nggak ada, tidak ada, ya kan? Artinya memang bagaimana sekarang wanita ini bisa berperan baik, ya. Mereka bisa menjadi sebuah kekuatan dan melahirkan generasi-generasi yang baik. Itu maka dari ibulah, dari wanitalah ini tegaknya satu agama, tegaknya negara. Dari wanita-wanita yang baik, yang kuat, yang memiliki ilmu pengetahuan, juga memiliki keimanan yang kuat, sehingga generasi ke depannya ini menjadi baik. Dan ini harus mereka punya ilmu pengetahuan, belajar terus meningkat, ya. Betul, ya. Kalau tidak, ya akhirnya mereka menjadi tidak tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, bagaimana mendidik anak-anaknya ke depan. Ini yang sangat memprihatinkan. Jadi maka Islam itu datang untuk memberikan keadilan, bahwa wanita juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, ya, tidak dibeda-bedakan. Akibat dari diskriminasi gender itu ya Ustadz, ada nggak sih dampak-dampak yang dihasilkan tuh Ustadz? Ya, maka akan terjadi dampak psikologis, ya, kejiwaan terganggu, ya. Nggak percaya diri gitu ya, tidak percaya diri, tidak bisa mengembangkan bakat, minat, kemampuan yang semestinya bagi perempuan ini bisa berkembang, ya. Karena ketika mau berkembang terbatasi, ya, dengan lingkungan, stigma sosial, ya, norma hukum yang terjadi. Betul Ustadz, gitu. Memang saya juga kemarin tuh sempat down juga karena cewek itu nggak ada di lingkungan laki-laki gitu kan. Wanita itu nggak ada gitu. Untuk menjadi pemimpin tuh nggak ada. Rasanya gitu, apa iya sih? Padahal saya kan mampu dalam hati saya gitu. Kenapa? Sempat down emang Ustadz. Akibat. Karena ada beberapa yang bilang seperti itu. Sementara dari teman-teman saya, ayo nggak ada loh. Ada Bu Megawati presiden gitu kan. Dia bisa jadi pemimpin gitu kan. Banyak juga jadi pemimpin itu wanita banyak juga, nggak usah khawatir gitu kan. Ya itu benar kata Ustadz tadi, adanya dampak psikologi ya Ustadz ya. Nah itu ya, memang saya merasakan seperti itu. Terus ada lagi nggak Ustadz? Ya itu kan kemudian pandangan terhadap masyarakat, ya, yang membatasi dari ruang lingkup perempuan untuk bisa berkarya, ya. Mereka bisa berbuat. Tetapi lagi-lagi kemudian Islam ini kan memberikan peluang kepada perempuan untuk bisa berkarya, ya, berbuat, ya. Makanya ketika di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 124, ya, siapa orang yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, ya, itu akan masuk ke dalam surga, mendapat ganjarannya. Itu artinya tidak dibatasi hanya laki-laki saja yang masuk surga. Masuk surga kan? Besok yang cewek nggak pada ngamal. Nah kan gitu. Kalau dibatas-batasi ya. Artinya peluang itu kan peluang sama-sama laki-laki dan perempuan. Betul, gitu. Surganya pun sama ya Ustadz ya. Sama laki-laki dan perempuan. Gitu. Bisa masuk bersama-sama ketika dia mana yang bisa melakukan amal kebaikan. Betul Ustadz. Tapi Ustadz ya, memang kesetaraan gender itu mungkin di Indonesia itu sudah terlihat dengan contohnya ya, saya naik kereta gitu Ustadz. Kan biasanya itu zaman dulu ya Ustadz ya, laki-laki itu kan pada duduk ya, lihat perempuan itu berdiri dia langsung Bu silakan duduk ya. Kalau sekarang enggak Ustadz, entah itu kesetaraan gender atau memang laki-laki itu yang cuek, jadi mereka duduk aja, kata dia itu kan kesetaraan gender gitu Ustadz. Benar nggak Ustadz? Ya makanya kembali bahwa Islam itu datang untuk pemuliaan kaum wanita. Ya, siapa orang yang punya anak satu perempuan masuk surga, yang punya anak perempuan 2 masuk surga, yang punya anak perempuan 3 masuk surga. Jadi begitu indahnya Islam itu memuliakan perempuan.
Oh, ya kan? Kalau nggak punya anak perempuan nggak masuk surga. Untuk Ya saya kan? punya satu. Itu dalam rangka mengangkat kaum gitu kaum ya, Ustadz. wanita, Iya. dimuliakan dalam Islam. Luar Gitu. biasa Islam itu Sehingga ya, baginda Ustadz. Nabi itu kan orang yang paling lemah lembut terhadap keluarga, terhadap Betul, orang Ustadz. lain, ya kan? Sehingga beruntung dan berbahagia ketika Rasul datang membawa ajaran agama Islam ini, yang tadinya tidak ada keadilan, yang tadinya mereka direndahkan, yang tadinya ada kasta-kasta. Tapi ketika Islam itu datang dibawa oleh Rasulullah, maka itu menjadi mulia. Ya, Gitu tidak ya, boleh untuk mencaci, tidak boleh untuk disakitin perempuan itu, iya ya, kan? Ustadz. Harus berbicara dengan baik, dengan lembut, dikasihi, disayangi, dihargai, dihormati itu. Bahkan ketika memukul suami terhadap istrinya dilarang itu, kalau istri membangkang memukul yang merusak wajah, ya, membahayakan, itu kan juga sudah ada di dalam agama kita kan sudah ada. Iya, sudah ada. Dilarang memukul istri gitu. Ya. Sudah itu ada. menjadi kekerasan KDRT. Ya gitu. Itu yang sangat dilarang. Masya Allah, berarti wanita itu sangat mulia sampai ya Ustadz ya. Surga di telapak kaki ibu, kan nggak ada surga di telapak kaki bapak ya Ustadz ya. Berarti luar biasa. Luar biasa. Bahkan tapi kenapa ya Ustadz perempuan itu dinilai lebih rendah dari laki-laki walaupun sudah ada penjelasan semacam itu gitu loh Ustadz ya. Karena dianggap wanita ini seakan-akan tidak mampu memikul beban seperti layaknya laki-laki. Kekuatannya lebih lemah dibanding laki-laki. Gitu ya. Sehingga banyaknya terjadi kekerasan, kekerasan verbal terhadap wanita, ya, banyaknya kejahatan terhadap wanita, baik secara online media sosial, ya, atau banyak terjadi hal-hal yang buruk yang dialami oleh wanita. Inilah kemudian memang ketika dianggap tidak memiliki kekuatan itulah antara laki-laki dan perempuan, maka yang mendominasi adalah laki-laki. Memang langkah perempuan itu di dalam ajaran kita kan memang terbatas. Oh gitu ya. Terbatas artinya tidak bisa. Terbatas itu tidak bisa seperti laki-laki geraknya. Ya kan? Langkahnya juga sama. Laki-laki sudah langkahnya 3, perempuan masih pendek gitu. Iya, betul sih Ustadz kalau langkahnya. Ya, terbatas itu. Terbatas ya Ustadz. Memang sih laki-laki itu menjadi imam, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Laki-laki itu menjadi pemimpin atas perempuan gitu ya. Tetap aja ada di atas ya. Ada aturan-aturan yang memang diatur oleh agama gitu. Bahwa laki-laki tetap tapi ketika dia penghambaan kepada Allah, dia mendapatkan pendidikan, dia perlakuan hukum di mata Allah itu tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membeda-bedakan dia perempuan. Kalau memang perempuan itu bertakwa, bisa jadi ya Ustaz. Dia menjadi mulia. Jadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya betul, karena ada satu dari hadis atau apa ya Ustaz, yang muliakanlah ibumu. Itu betul, kan salah satu lagi perempuan ya Ustaz. Karena di dalam diri perempuan itu Allah telah menitipkan sebuah nama, Asmaul Husna, Ar-Rahim. Oh, Ar-Rahim. Ya. Maha penyayang. Iya, Ar-Rahim ya. Bagaimana Maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala ini ketika menitipkan rahim di dalam perut seorang ibu untuk mengandung. Ini kan sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada wanita yang tidak diberikan kepada laki-laki. Hanya kaum perempuan saja. Dia bisa lebih dekat kepada anaknya dengan buayan hatinya, mengandung selama 9 bulan 10 hari, ya, dengan penuh kecintaan, dengan penuh ketulusan. Itu hanya diberikan oleh kaum perempuan. Iya, betul. Ya. Nah, perempuan ini sebenarnya kalau ketika dia lebih dekat sama anak, ya, lebih dekat kan, karena setiap hari, setiap saat. Ya itu Ustaz. Karena kan perempuan kan juga kadang ada perempuan itu ada pertanyaan bagi perempuan nih, kamu memilih ibu rumah tangga atau kamu memilih pekerja? Itu kan sulit dipilih karena kadang pekerja itu, wanita bekerja itu kan juga
wanita yang mempunyai di rumah tangga tuh mendidik anak-anaknya semaksimal mungkin ya Ustadz ya. Jadi sulit sebenarnya wanita itu menjadi dilema. Menjadi dilema untuk wanita di akhir zaman ini. Ya, dia lebih harus dia membesarkan anak-anaknya di rumah, kemudian bersama dengan suami, ataukah dia berada di luar rumah, kemudian anak-anak itu dititipkan kepada pembantu atau lain sebagainya, ya, yang mengasuhnya. Ini yang sekarang menjadi dilema karena tuntutan pekerjaan, biaya hidup yang harus dikejar. Betul. Sehingga ketika dia kemudian di dalam rumah saja, lalu siapa nanti yang membiayai hidup? Siapa kemudian yang membesarkan anak-anak? Ya, betul. Ini menjadi dilematis sekali saat ini, menjadi sebuah pergolakan batin. Saya diam di rumah tapi tidak ada yang bisa dilakukan dan membiayai hidup, atau saya keluar rumah dan ini menjadi persoalan lagi terhadap keluarga. Nah itu kalau dia keluar rumah berarti dia kan harus bekerja. Bekerja kan kalau dia nanti di kantornya menjadi, misalkan dia namanya kesetaraan gender kan sekarang Ustadz ya, dia menjadi pemimpin di kantor tersebut kan, itu kadang wanita yang bekerja itu kan kadang suka bukan lupa diri Ustadz ya, kadang merasa gue bisa biayain hidup gue nih gitu kan Ustadz. Jadi jangan macam-macam ya kaum laki-laki gitu kan Ustadz ya. Ya makanya ketika perempuan sudah naik level, ya, itu dosa apa enggak sih kalau kayak gitu? Kalau ada rasa di hati seperti itu, kemudian mengabaikan peran dan tanggung jawabnya, ini kan bertentangan dengan agama yang kodratnya dia harus melayani suami, ya, membesarkan anak-anaknya. Tapi ketika dia bekerja, tetapi dia tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya sebagai istri terhadap, walaupun capek lelahnya kerja seharian dengan tugas segala macam, maka dia harus ketika pulang dia harus tetap berwajah yang manis. Tetap baik melayani, itu kan, dan penuh kasih sayang kelembutan kepada anak-anaknya. Ustadz, berarti bagaimana ya cara kita merubah sudut pandang tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun memang laki-laki dan perempuan tuh beda ya Ustadz. Kalau perempuan tuh bisa pakai rok, bisa pakai celana ya Ustadz. Kalau laki-laki kan cuma bisa pakai celana ya Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Ya memang kita harus menyikapinya secara baik ya, bahwa wanita juga itu memiliki hak dan kesempatan yang sama ya di dalam hidup dan kehidupan, bersosial, bermasyarakat, ya, mendapatkan pendidikan yang layak, kesetaraan ya dalam bekerja gitu. Sehingga jangan sampai bahwa ini tugas laki-laki semua, perempuan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Maka ketika perempuan ini bisa melakukan banyak kegiatan-kegiatan, nilai-nilai yang positif, dan juga bisa mengambil keputusan, ini kan yang kadang-kala perempuan tidak bisa mengambil keputusan. Dianggap yang mengambil keputusan itu adalah laki-laki. Tapi Islam itu kembali mengajak bermusyawarah. Ketika suami dan istri saja ketika ada persoalan apa-apa, maka perempuan ini dilibatkan untuk bersama-sama mengambil keputusan. Iya, betul. Ya, diskusi gitu. Berdialog. Tidak hanya laki-laki sendirian saja gitu. Betul, artinya peran dia juga untuk mengambil keputusan bersama-sama. Betul, Ustaz. Gitu. Berarti kan kalau kesetaraan gender ya Ustaz. Kesetaraan gender itu kan berarti laki-laki pun bisa melakukan hal-hal yang dilakukan perempuan gitu Ustaz. Kalau menurut pandangan Islam Ustaz, misalkan laki-laki itu nih, kan misalkan perempuan itu nyuci, masak, nyapu, ngepel gitu kan. Misalkan laki-laki mengambil tugasnya perempuan itu nggak apa-apa, nggak dosa, nggak apa-apa. Oh boleh, kan boleh bukan, aja. Bukan jadi apa ya? Jadi sepertinya kayak nggak pantas banget. Kayaknya gitu. Kan seakan-akan begitu ya. Ini kan tugasnya cewek gitu kan. Masak itu kan tugasnya cewek, nyuci itu tugasnya tidak cewek. Apa-apa, itu gitu kan dalam nilai berumah tangga jadinya. Ya, estetikanya menjadi sangat indah. Ketika suami juga bisa memasak, ketika peran-peran istri yang bisa digantikan oleh suami ya, oleh laki-laki, dan itu meringankan beban. Sebenarnya kan ketika saling tolong menolong ya, apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dikerjakan meringankan kedua-duanya. Tidak semua dibebankan kepada perempuan saja. Betul, ya. Ustaz. Itu begitu indahnya Islam. Justru boleh-boleh aja. Boleh, nggak ada apa-apa. Takutnya ya kan? Kalau perempuan takutnya dosa, ini kan tugasnya cewek, nyuci, masak itu misalkan, nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak ada larangan untuk itu ya Ustaz. Yang penting kan perempuan itu tidak berkata kasar, Bang,
cuci baju gue. Nah, itu kan jangan sampai seperti itu. Bikinin kopi ya. Ini terbalik banget itu kesetaraan gendernya luar biasa. Ketika istri sudah meningkat levelnya, ya kan, ada yang kemudian si istri ini perempuan tidak perlu lagi laki-laki. Ketika levelnya sudah meningkat, ekonominya sudah meningkat, kehidupannya sudah meningkat di level atas, maka dianggap laki-laki ini menjadi beban saja hidupnya. Banyak yang mau kemudian saya lebih baik sendiri aja, ya, saya sudah mampu segala-galanya, saya sudah punya semuanya. Gitu. Betul Ustaz, betul. Jadi akhirnya ya yang mau diambil dari keadilannya di mana, gitu kan? Sementara memang untuk hukum ya. Hukum yang sudah diterapkan ya, terkadang memang masih banyak ada kekurangan, ya kan gitu. Yes, ya. Akhirnya menyebabkan daripada ketidakadilan bagi para perempuan. Betul ya Ustadz ya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Kira-kira kesimpulannya apa nih Ustadz? Ya, ketika kita berbicara tentang keadilan bagi seluruh perempuan, ya, lagi-lagi memang kita melihat bahwa agama kita ini sudah memberikan keadilan bagi perempuan, mengajarkan tentang bagaimana peran perempuan ini bisa tampil di permukaan, ya, tidak membatasi, tetapi tidak melanggar dari norma aturan hukum yang telah ditetapkan. Kodratnya wanita tetaplah itu wanita, ya kan? Tidak bisa kemudian melebihkan daripada laki-laki. Kodratnya itu ya, sebagai wanita. Kodrat sama hak kan beda ya, Ustaz. Kodratnya itu memang ya sebagai wanita diciptakan oleh Allah dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, ya itulah yang memang menjadi sebuah kodratnya. Kodratnya. Baik Ustaz, terima kasih banyak bincang-bincang kita hari ini. Jadi ya Ustaz ya, bahwa agama kita nih, Islam ini sangat memuliakan kaum wanita ya Ustadz ya. Semoga materi yang Ustadz berikan berguna buat saya dan juga teman-teman Duta Sahara semuanya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.